tak tahu jika dirinya memiliki seorang anak yang kaya raya. Seorang wanita tua ternyata telah memungut botol di bawah gedung perusahaan anaknya selama bertahun-tahun. Namun pada hari itu, dia justru tertabrak oleh mobil mewah yang melaju kencang. Anak orang kaya itu langsung menuduh wanita tua itu ingin menipunya. Wanita tua itu menjelaskan bahwa itu karena dia mengemudi terlalu cepat. Namun, anak orang kaya itu tetap bersikap sombong, mengancam bahwa dia tidak akan mampu membayar mobil semahal itu. Dengan terpaksa, wanita tua itu mengatakan bahwa dia akan membayar ganti rugi. Namun, anak orang kaya itu malah merampas dompetnya, dan tanpa ampun melemparkan dompet itu ke lantai. Kejadian ini kebetulan dilihat oleh CEO yang sedang lewat. Pacar CEO segera mengambil dompet yang terjatuh, dan menemukan bahwa orang yang ada dalam foto di dompet itu adalah CEO yang sedang berdiri di sampingnya. Saat itu, anak orang kaya itu malah tetap tidak mau mundur, mengatakan bahwa jika wanita tua itu tidak bisa memberikan $10.000, dia tidak akan membiarkan wanita itu pergi. Wanita tua itu menyadari bahwa ini adalah tipu muslihat yang sangat jelas. Awalnya dia berniat untuk pergi, namun, anak orang kaya itu menariknya kembali, bahkan mengacak-acak isi tasnya, yang lebih membuatnya marah. Dia bahkan memaksa wanita tua itu untuk berlutut dan meminta maaf. Tanpa disadari, sikap sombongnya ini akan segera membawa akibat bagi dirinya. Namun, wanita tua yang merasa tak berdaya tak tahu harus berbuat apa. Ketika dia bersiap untuk berlutut, CEO datang tepat pada waktunya. Wanita itu tidak berani mengenali siapa dia. CEO langsung turun tangan, mengambil $10.000 dan memberikannya pada anak orang kaya itu, sambil meminta agar dia meminta maaf kepada wanita tua itu atas perbuatannya. Namun, anak orang kaya itu tetap keras kepala dan tidak menyesal. Dia malah sekali lagi merampas dompet wanita tua itu. Saat itu CEO menyadari bahwa dia adalah anak dari wanita tua tersebut. Para penonton yang melihat kejadian itu mulai mengkritik CEO karena tidak berbakti pada ibunya. Namun, mereka tidak tahu bahwa 6 tahun yang lalu, CEO lulus ujian dan diterima di universitas impiannya. Ibunya sangat gembira dan mengundang seluruh desa untuk merayakannya. Namun, saat mereka sedang berkumpul merayakan, CEO malah mengumumkan di depan umum bahwa dia memutuskan hubungan dengan ibunya. Karena dia sangat ingat bahwa kematian ayahnya terkait erat dengan pengkhianatan ibunya. Selama bertahun-tahun, dia menyimpan kebencian pada ibunya. Sekarang dia merasa telah menyelesaikan wasiat ayahnya, dan akhirnya bisa terbebas dari keluarga yang dia benci itu. Ibunya pun menangis terseduh-seduh. Tetangga yang melihat ingin membela, namun ia dengan tegas melarang, karena dia takut jika anaknya mengetahui kenyataan yang sebenarnya, dia tidak akan bisa menerimanya. Ternyata pria itu bukan anak kandungnya. Setelah menikah sekian lama tanpa memiliki anak, suatu hari, dia menemukan seorang anak laki-laki yang dibuang. Karena merasa iba, dia memutuskan untuk mengadopsinya. Namun, beberapa tahun setelah anak itu diadopsi, suaminya mulai berselingkuh. Suaminya yang sedang bersama selingkuhannya, tiba-tiba meninggal dunia karena serangan jantung yang datang mendadak. Namun, anak angkatnya itu justru menyalahkan ibunya atas kematian ayahnya. Dia menganggap ibunya yang telah mengkhianati ayahnya, dan menyebabkan ayahnya meninggal dunia karena serangan jantung. Kebencian itu tertanam dalam hati CEO, sehingga saat acara perayaan kelulusan, dia mengumumkan untuk memutuskan hubungan dengan ibunya. Wanita tua itu hanya bisa menatap anaknya yang pergi dengan hati yang hancur. 6 tahun pun berlalu. Wanita tua itu hanya bisa bertahan hidup dengan memungut sampah, hingga dia menghadapi kecelakaan seperti itu. Untuk mencegah orang-orang salah paham tentang CEO, wanita itu buru-buru menjelaskan bahwa ini adalah akibat dari perbuatannya sendiri, dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan CEO. Namun, anak orang kaya itu tetap tidak melepaskannya. CEO pun memutuskan untuk membuat anak orang kaya itu bertanggung jawab atas kelakuannya yang bodoh. Lalu dia menelepon ayah dari anak orang kaya tersebut untuk menegurnya. Anak orang kaya itu masih meremehkan, mengira CEO hanya bercanda. Namun, tidak sampai 3 menit kemudian,